Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Kiranya pada Natal ini kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dan juga merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Elsadai Betsyeba Siburian dengan NIM 22010101 dari Prodi PAK Grup A semester 1 dengan mata kuliah Spiritual Kristen dan Karakter. Dosen pengampunnya ialah Bapak Dr. Johari Manik, MPDK. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 9 jalur kudus menurut Gary Thomas. Yang pertama ada kaum naturalis. Kaum naturalis ini mengasihi Allah di alam terbuka. Pada kaum ini menjelaskan seseorang yang menyukai di tempat-tempat terbuka atau di alam bebas. Ini contohnya seseorang yang menyukai piknik di tempat-tempat terbuka, contohnya di padang rumput, atau suka healing itu ke pegunungan atau ke hutan. Nih, oke. Yang kedua adalah kaum indrawi, mengasihi Allah dengan panca indera. Pada kaum ini menjelaskan seseorang yang memanfaatkan panca inderanya. Ini seseorang ini yang lebih menunjukkan talenta, menunjukkan pada panca indera mereka, seperti menyukai pemandangan atau bernyanyi dan juga masih banyak lagi. Yang ketiga adalah kaum tradisionalis. Ini mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Pada kaum ini menjelaskan ritual sakramen atau pengorbanan, atau seseorang yang menyukai hal ini, yang suka menyukai tentang histori, tentang simbol mereka tuh. Ini contohnya kayak orang tuh pakai kalung itu kan kalungnya kan kayak ada mainannya kan. Ini tuh di mainannya tuh salib. Itu adalah contoh seseorang yang menunjukkan bahwa mereka tuh adalah tergolong pada kaum tradisionalis. Yang keempat ada kaum astetik, mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Pada kaum ini menjelaskan seseorang yang lebih menyukai tempat-tempat yang sunyi atau tempat-tempat yang tidak penuh dengan keramaian. Ini seseorang itu lebih mengintrospeksi diri mereka di tempat-tempat yang sunyi. Contohnya mereka tuh ke tempat-tempat itu yang tidak penuh dengan keramaian. Dan juga pada kaum ini seseorang kayak lebih menyukai kesederhanaan. Yang kelima ada kaum aktivitis, mengasihi Allah dengan konfrontasi. Pada kaum ini menjelaskan melayani Allah dengan memperjuangkan isu sosial dan terlibat dalam perlawanan ketidakadilan. Pada kaum ini seseorang tuh lebih memperjuangkan isu sosial keadilan. Dia tuh tidak suka ketidakadilan, dan juga dia tuh menyukai lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan politik. Yang keenam adalah kaum pemerhati. Kaum pemerhati ini adalah mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Pada kaum ini seseorang lebih menyukai mengasihi sesama mereka. Contohnya mengasihi sesama teman, mengasihi sesama dengan teman, yang berbeda agama dengan mereka, orang tua, adik, dan juga masih banyak lagi. Dan juga ini kaum ini dia tuh tidak memandang dari segi fisik mereka atau perekonomian mereka. Yang selanjutnya atau yang ketujuh
kaum antusias mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Kegairan dengan misteri Allah dalam beribadah adalah aliran darah antusias. Nih, seseorang ini yang menyukai pada kaum ini adalah pengalaman iman bersama dengan Tuhan melalui doa, penantian, dan sesuatu sensasional, dan juga dalam perayaan. Perayaan ini bisa bermacam-macam perayaan. Contohnya perayaan Natal, Paskah, atau perayaan-perayaan lain. Seseorang itu menyukai perayaan-perayaan yang itu bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui perayaan atau juga misteri. Dan juga yang kedelapan, kaum kontemplatif mengasihi Allah melalui pemujaan. Pada kaum ini seseorang itu itu lebih menyukai pencapaian hebat atau kayak menantinya, atau yang kayak lebih menjiwai Yesus, yang kayak lebih menjiwai Kristiani dalam diri mereka. Dan juga ini adalah kaum kontemplatif mengasihi Allah sebagai kekasih mereka atau gambaran Bapa dan mempelai laki-laki yang mereka sukai. Dan juga pada kaum ini memfokuskan tidak selalu melayani Allah melakukan kehendaknya gitu. Ini oke. Yang terakhir adalah kaum intelektual, itu mengasihi Allah dengan pikiran. Nih, pada kaum ini menjelaskan seseorang yang adalah segala sesuatu yang mengunggah pikiran mereka sebelum hati mereka hidup sepenuhnya. Atau kayak orang pada kaum ini atau pada kaum intelektual, kaum yang terakhir, ini seseorang mereka tuh lebih mengkonsep diri mereka gitu, kayak konsep aku harus kayak mana ini dalam kehidupan ini gitu. Kayak itu ada konsep mereka tuh sebelum melakukannya, mereka tuh ada kayak memikir dulu kayak seperti kayak apa dulu kan konsep-konsepnya yang akan dijalanin, dan mereka tuh harus kayak sesuai dengan konsep-konsep ini gitu dianya. Dari ke-9 jalur kudus ini, saya memilih yang pertama atau kaum naturalis, mengasihi Allah di alam terbuka. Mengapa demikian? Karena pada kaum naturalis ini menjelaskan mengasihi Allah di alam terbuka, dan juga itu saya merasakan kehadiran Tuhan di alam terbuka. Dan juga itu saya menyukai kayak tempat-tempat yang kayak penuh dengan alam-alam gitu. Dan juga kalau ada waktu, saya memanfaatkan waktu saya untuk bertanam-tanam atau kayak nanam bunga gitu. Dan juga saya itu sering menanam-nanam itu terus, dan juga banyak mengoleksi bermacam-macam bunga ya, walaupun sekarang sudah tidak jelas kayak mana bunganya. Yang penting itu kalau kayak lagi musimnya, saya akan manfaatkan itu. Kayak ada waktu luang, saya akan manfaatkan itu untuk bertanam-tanam, kayak rasanya lebih enak gitu, kayak lebih menyenangkan gitu, lebih menyenangkan dan juga lebih tenang gitu, kayak lebih itu kayak gimana ya, lebih menyukai aja gitu. Dan juga nih karena di tempat saya tidak kota, hanya bisa kayak perkampungan, dan juga banyak di sini banyak orang suka bercocok tanam di tempat saya juga. Dan juga di belakang rumah itu kebetulan kayak ada kebun-kebun itu yang nggak dipakai, itu biasanya dimanfaatkan orang tua saya untuk bertanam-tanam, dan juga saya ikut nih, kayak saya tuh merasakan kehadiran Tuhan. Di situ, dan juga lebih menikmati atau kayak lebih mensyukuri kayak betapa indahnya atas cipta-ciptaan yang diciptakan Tuhan. Dan juga itu selain itu juga di balik itu juga ada manfaat untuk kita juga. Itu lebih menghemat biaya belanja tuh, kayak
Ya, ini apalagi nih kayak kita tuh tanam, kita tuh lebih atau kayak menanam itu kayak yang kecil-kecil aja dulu, contohnya kayak menanam cabai. Ini kan manfaatnya kan untuk kita juga, untuk kebutuhan juga, untuk kebutuhan masak. Dan juga tuh kalau apapun nggak perlu lagi kita belanja gitu, tidak perlu lagi belanja ke pasar tuh. Mengapa saya menyukai ini? Karena saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan di tempat itu. Dan juga tuh saya merasakan kayak udaranya tuh lebih enak, lebih tenang gitu. Dan juga tuh lebih segar gitu sih kalau kayak di alam-alam gitu. Karena saya tuh lebih suka di perkampungan kayak gini, kayak penuh dengan alam gitu. Jadi gitu kayak lebih tenang gitu loh, nggak berisik gitu. Oke. Pengalaman pengalaman saya pada kaum ini ialah, karena dia juga bukan kebun sawit ya. Nah, pertama waktu liburan semester itu masih sekolah ya, masih SMA, itu liburan sekolah kami tuh sekeluarga aku dan juga adik-adikku diajak orang tua ke perkebunan sawit. Dari sini jaraknya dari rumah ke ladang tersebut jauh cukup jauh, dan juga tuh banyak tantangan yang harus kami lewati. Kayak itu belum lagi harus melewati jalan belum lagi melewati jalan yang terjal, yang kayak mungkin ngeri sedap, dan juga dan juga tuh itu ada beberapa jembatan juga. Itu sampai sana kayak tuh lebih enak, gitu, kayak wah berarti kayak gini ya pohon sawit gitu. Pohon sawit menghasilkan kayak atau minyak goreng kan dari pohon sawit, dari buahnya kayak itu sih. Kayak aku tuh melihat itu kayak berarti kayak gini. Berarti aku tuh melihat dari proses mereka tuh menunas mereka gimana, kayak cara mereka, dan juga cara memelihara atau melihat si pohonnya ini supaya pohonnya ini tetap sehat dan juga tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Saya melihat itu berarti nggak segampang yang dipikirkan gitu. Dan juga itu apalagi itu lebih saya itu menyukai panennya ya, kayak panen, cara kayak mereka tuh mengambil buahnya dari pohonnya ini cukup tinggi, dan juga tuh banyak juga duri-duri. Harus apa tuh, kayak buahnya itu terhimpit sama daunnya. Jadi kayak apa tuh, jadi batangnya daunnya harus dipotong dulu, baru buahnya bisa ditarik dari atas. Nah itu habis itu dibawa ke pabrik untuk diolah. Dan juga seperti itu, dan itulah aku rasakan kayak diajak orang tua. Dan juga saya kebetulan itu masa panen juga ya, jadi kayak bisa lebih enak gitu. Dan itu lebih asiknya itu kayak, atau di sini lebih dikenal tuh berondolan atau buah sawit itu yang kayak pada berjatuhan dari pokoknya gitu. Kami tuh ambilin. Nih juga itu di sini juga dimanfaatkan orang. Mereka tuh biasanya kalau lagi ada waktu mereka tuh ngambil berondolan. Itu kalau dijual itu di sini kayak per kilonya itu bisa dapat lumayan sih. Dan juga bisa dapat uang jajan dari situ. Nggak perlu minta orang tua lagi. Itu dia. Dan juga di situ saya merasakan kehadiran Tuhan, kayak wah berarti mereka dan juga memanfaatkan alam sekitar. Itulah yang saya rasakan.